semester 7 di sini akan mempresentasikan proposal yang berjudul Peran Guru PAI dalam Pembinaan Kecerdasan Spiritual dan Kecerdasan Emosional Siswa di SMA. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah seminar proposal yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan. Yang pertama, latar belakang masalah dari yang pertama, saya melihat realitas kondisi pada saat ini banyak terjadi kasus-kasus kenakalan remaja seperti sejumlah pelajar banyak terlibat dalam tawuran, penyimpangan seksual, dan mengonsumsi menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Kemudian sehingga dunia pendidikan ini banyak dikritik oleh masyarakat disebabkan pendidikan agama ini dirasa tidak mampu atau memenuhi harapan yang masyarakat harapkan. Padahal amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan itu agar peserta didik itu mengembangkan potensi dirinya memiliki kecerdasan spiritual. Nah, selain itu saya juga melihat dunia pendidikan saat ini lebih memperhatikan pembinaan kecerdasan wawasan, keterampilan tanpa diimbangi dengan kecerdasan spiritual dan emosional. Padahal setiap orang tua itu menginginkan anaknya untuk bisa mendapatkan dengan menyekolahkan di lembaga formal yang pastinya di situ di dalam lembaga formal terdapat pendidik yang kemudian selain itu juga masih saya temukan guru agama yang hanya sekedar menyampaikan materi tanpa memberikan bimbingan rohani agar peserta didik itu mendapatkan inspirasi dari gurunya sehingga peserta didik itu lebih dekat dengan gurunya. Kemudian selain itu dalam menghadapi era globalisasi, pendidikan juga mempunyai tugas yang tidak ringan. Di samping mempersiapkan peserta didik ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, pendidikan juga diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah meliputi 2 poin, ada wilayah kajian dan pertanyaan penelitian. Wilayah kajian dalam penelitian ini yaitu adalah materi pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu mengenai peran guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan dan kecerdasan emosional. Nah, kemudian pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, maka peneliti mempunyai beberapa pertanyaan terkait penelitiannya. Yang pertama, pelaksanaan pembinaan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional di SMK Sultan Agung Sumber. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional siswa di SMK Sultan Agung Sumber. Kemudian yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembinaan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional siswa di SMK Sultan Agung Sumber. Di sini peneliti memiliki tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan tentang bentuk pembinaan pelaksanaan pembinaan kecerdasan spiritual
Yang kedua, mendeskripsikan tentang peran guru dalam pembinaan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional siswa di SMK Sultan Agung Sumber. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pembinaan kecerdasan spiritual dan emosional siswa di SMK Sultan Agung Sumber. Bagi pihak yang pertama peneliti itu sendiri, saya, yaitu sebagai tambahan pelajaran pengalaman mengenai pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam serta untuk memperdalam ilmu tentang penelitian. Kemudian yang kedua bagi pihak sekolah, yaitu sebagai bahan informasi dalam melakukan atau melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam agar tujuan pendidikan yang dicanangkan dan direncanakan itu bisa terwujud. Kemudian yang ketiga bagi pihak institut IAIN, yaitu akan menambah khazanah di dalam perpustakaan mengenai pelatihan pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya kerangka berpikir yang akan saya bahas, yang akan saya teliti, yaitu 4, mengenai 1 kecerdasan emosional, yang kedua kecerdasan spiritual, yang ketiga kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional, dan yang keempat yaitu peran guru PAI dalam pembinaan kecerdasan spiritual dalam meningkatkan kecerdasan spiritual dan emosional. Yang pertama, kecerdasan emosional. Menurut Davis dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa intelijensi emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain, membedakan satu emosi dengan lainnya, dan menggunakan informasi tersebut untuk menuntut proses berpikir serta perilaku seseorang. Kemudian kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan spiritual. Menurut Dana Zohar dan Ian Mason mendefinisikan bahwa kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value atau nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas akan karya kecerdasan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan orang lain. Kemudian faktor-faktor yaitu ada 2 yang mempengaruhi, ada faktor fisiologis dan faktor psikologis. Kemudian peran guru yaitu bermacam-macam ya. Jadi di sini intinya mendidik anak untuk memperoleh kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional adalah usaha yang sangat penting, karena banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual tapi tidak memiliki akhlak dan moral yang baik. Realitas sosial yang terjadi sekarang ini di mana para remaja sering melakukan tindakan-tindakan penyimpangan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut sering terjadi yang masih berstatus siswa. Misalnya tadi tawuran sekolah, berkelahi antar teman, bolos sekolah, penyimpangan seksual, bahkan ada yang sampai minum minuman keras. Fenomena ini terjadi oleh beberapa faktor, yaitu ada dari faktor internal, misalnya dia hidup dari keluarga broken home, orang tua yang sering bertengkar, ketidakharmonisan dalam keluarga, ataupun tekanan-tekanan dari orang tua yang sifatnya memaksakan. Sedangkan faktor eksternal bebas, pengaruh teman sebaya, lingkungan masyarakat, tayangan-tayangan televisi, efek media massa, dan lain sebagainya. Jadi, sebagai pendidik, saat ini ada yang hanya bertatapan otak manusia yang kurang menyerapkan
prihatin, harus mempunyai perhatian terhadap masalah tersebut, sehingga tidak hanya orang tua saja yang penyimpangan remaja yang terjadi di bangku sekolah, namun sekolah juga harus bertanggung jawab dalam mengatasi hal tersebut, terutama pada guru agama yang mengajarkan tentang perilaku agama yang baik, di mana pasti akan diminta tidak hanya berintelektual tinggi, berwawasan luas, tapi juga harus memiliki kemantapan emosi, etika moral, dan spiritual yang luhur, sehingga dapat dipahami betapa pentingnya menumbuhkan atau mengembangkan spiritual pada siswa dalam dunia pendidikan. Dekadensi moral bangsa yang terjadi sebagai bukti tidak adanya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional merupakan harus kita upayakan dengan mengintegrasikan antara ketiga kecerdasan tersebut. Jadi setiap sekolah atau madrasah memiliki siswa dengan berbagai karakter dan persoalan masing-masing, sehingga untuk menangani persoalan tersebut tidak hanya tanggung jawab guru, BK atau pimpinan tanggung jawab ini, sehingga semua guru itu harus mempunyai tanggung jawab terhadap perkembangan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual peserta didik, terutama untuk guru langkah-langkah penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan terlebih dahulu ya. Pendekatan yang saya ambil yaitu berupa deskripsi kualitatif, di mana pendekatan ini saya mengkaji lebih dalam mengenai suatu masalah secara khusus tanpa digeneralisasikan untuk kepentingan umum ya. Kemudian yang kedua, jenis penelitiannya itu berupa field research, di mana sebuah metode dengan cara menyelidiki objek yang berkaitan dengan lokasi agar mendapatkan data yang secara akurat dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian lokasi dan sumber lokasi penelitian ini akan dilakukan di SMK Sultan Agung Sumber. Kemudian subjeknya yaitu subjek penelitiannya saya sendiri. Saya akan hadir langsung di dalam penelitian tersebut. Identifikasi masalahnya di sini saya mendapatkan bahwa masih terdapat siswa yang melanggar norma-norma masyarakat, tata tertib sekolah, kemudian rendahnya kesadaran agama siswa, dan masih banyak guru yang mengedepankan kecerdasan intelektual. Analisis datanya yaitu meliputi 4 proses. Yang pertama, kemudian reduksi data yang kedua, yang ketiga penyajian data, dan di akhir yaitu kesimpulan. Yang kemudian ada metode penelitian. Metode penelitiannya itu meliputi tiga observasi dan dokumentasi. Interview itu merupakan sebuah metode tanya jawab terhadap objek-objek yang akan diteliti. Berarti saya akan interview kepada kemudian siswa dan kepala sekolah, kemudian wakasek kurikulum. Kemudian ada sumber data. Sumber datanya yaitu ada 2. Perpustakaan itu melalui buku-buku yang berkaitan dengan penunjang materi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Yang kedua yaitu data lapangan. Data lapangan itu saya nanti akan melalui akan dikaji
akan diteliti oleh saya. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang sudah saya cari yaitu yang pertama ada dari penelitian skripsi yang diangkat dari jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007 dengan judul Pengembangan Kecerdasan Emosi dan Spiritual yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah. Yang kedua yaitu ada penelitian skripsi dari Umi Nurhanifah dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dan dari pada tahun 2018 dengan judul Pembinaan Kecerdasan Emosional dan Spiritual, studi kasus pada siswa kelas 11 TPB SMK Saraswati Salatiga tahun 2017. Dan yang ketiga penelitian skripsi yang diangkat oleh Nur Azizah dari jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Upaya Madrasah dalam Pembinaan Kecerdasan Spiritual Siswa. Studi kasusnya itu di MAN Jejeran Pleret Bantul Yogyakarta pada tahun 2014. Jadi persamaan dan perbedaan penelitian ketiga tadi dengan penelitian persamaannya yang diteliti itu sama-sama pembinaan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Sedangkan perbedaannya yaitu ada faktor penghambat dan problem yang akan Sekian presentasi